Selamat datang di episode terbaru Viano Story, mari ikuti bersama-sama persembahan kami. Sejarah perkembangan uang di dunia dan Indonesia. Setiap individu pasti mengenal keberadaan uang. Dalam berbagai nominalnya, telah menjadi perangkat utama dalam sistem transaksi jual-beli antar manusia. Dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, seseorang tidak dapat memperoleh uang hanya dari usahanya sendiri. Proses ini selalu diiringi oleh interaksi bersama sesama manusia. Mengenai sejarah uang, kita tahu bahwa sebelum uang diperkenalkan, masyarakat zaman dahulu mengandalkan sistem barter untuk melakukan transaksi jual-beli. Meskipun demikian, praktik sistem barter masih bertahan, terutama di lingkungan pedesaan, di mana orang saling menukarkan bahan-bahan sembako dan berbagai jenis sayuran. Uang saat ini mengalami perkembangan seiring dengan evolusi zaman. Tidak jarang, masyarakat beralih ke dompet digital, di mana uangnya berbentuk digital. Fenomena ini mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang memudahkan transaksi tanpa perlu menggunakan uang tunai. Uang saat ini mengalami perkembangan seiring dengan evolusi zaman. Tidak jarang, masyarakat beralih ke dompet digital, di mana uangnya berbentuk digital. Fenomena ini mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang memudahkan transaksi tanpa perlu menggunakan uang tunai. Agar Anda dapat lebih memahami topik tersebut, mari simak ulasan berikut ini. Memasuki panggung sejarah, mari kita telusuri makna misterius di balik sistem barter sebelum membenamkan diri dalam kisah tentang sejarah uang. Di dunia yang penuh misteri dan perubahan, marilah kita renungkan akan sejarah munculnya uang, sebuah perjalanan yang penuh misteri. Barter. Sistem transaksi primitif yang menjadi langkah pertama manusia dalam berinteraksi ekonomi. Pada zaman kuno, uang belum dikenal, dan barter menjadi cara utama untuk memperoleh barang atau jasa. Pertukaran ini melibatkan barang dengan barang, jasa dengan jasa, atau kombinasi unik antara keduanya, menciptakan jalinan transaksi tanpa perantara uang. Di masa lalu, manusia atau kelompok merasa membutuhkan hasil produksi orang lain. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat, tekanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin besar. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh pihak lain untuk menjawab tantangan hidup yang semakin kompleks. Dari situ, muncul ide brilian untuk saling menukar barang atau jasa. Syarat krusial dalam pelaksanaan sistem barter ini adalah keberadaan orang yang ingin menukar barang atau jasa, sambil saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Namun, seiring perjalanan waktu, sistem barter malah menemui berbagai kendala, antara lain. Kendala pertama. Kendala pertama yang dihadapi adalah kesulitan menentukan kadar atau standar nilai tukar. Misalnya, seharusnya 12 buah jeruk setara dengan berapa 1 kilogram gandum, namun tanpa standar yang jelas, orang-orang cenderung menukarkannya secara sembarangan. Kendala kedua.
Kendala berikutnya terletak pada kesulitan dalam bertransaksi. Sistem barter mengharuskan adanya dua belah pihak yang memiliki barang yang diinginkan oleh pihak lain. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki gandum ingin menukarkannya dengan buah semangka. Namun, hal ini berarti dia harus mencari seseorang yang tidak hanya memiliki buah semangka, tetapi juga saat itu membutuhkan gandum. Apabila ternyata pemilik semangka tidak menginginkan gandum tersebut, maka transaksi barter menjadi batal. Kendala ketiga. Kendala lainnya terletak pada kesulitan dalam memecah atau membagi nilai alat tukar. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki seekor ayam ingin menukarkannya dengan sebuah meja. Namun, nilai seekor ayam mungkin hanya setara dengan separuh dari nilai meja tersebut. Oleh karena itu, pemilik meja akan mengalami kesulitan dalam memecah atau membagi nilai meja agar sesuai dengan nilai seekor ayam. Kendala keempat. Kendala selanjutnya adalah kesulitan membawa-bawa alat tukar, terutama untuk barang dengan jumlah banyak atau ukuran besar. Pemilik barang tersebut mungkin mengalami kesulitan membawa hartanya ke sana kemari. Selain itu, tantangan tambahan adalah menemukan orang yang bersedia untuk menukarkan barangnya dengan barang tersebut. Kendala kelima. Kendala lainnya adalah kesulitan dalam menyimpan barang, terutama jika barang yang hendak ditukar adalah buah-buahan yang cenderung cepat membusuk. Barang yang sudah busuk tidak dapat lagi dijadikan alat bertransaksi, menambah tingkat kesulitan dalam menjaga kualitas barang yang hendak dipertukarkan. Masa uang barang. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, muncul pemikiran kreatif menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda ini umumnya memiliki sifat dapat diterima oleh umum, memiliki nilai tinggi, dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Contoh diantaranya adalah garam, emas, kulit hewan, batu-batuan berharga, logam, kulit pohon, hingga kerang dengan bentuk yang indah. Pada zaman Romawi kuno, garam digunakan sebagai alat tukar dan pembayaran upah, sementara di bangsa Arab, unta dan kambing menjadi alat bertransaksi. Di masyarakat Tibet, teh-teh yang diikat bahkan dijadikan alat tukar, yang unik. Meskipun lebih maju daripada sistem barter, pemikiran menggunakan uang barang juga memiliki kelemahan yang mengakibatkan transisi ke bentuk uang yang lebih canggih. Beberapa permasalahan yang muncul dari penggunaan uang barang ini, diantaranya: hanya berlaku di daerah tertentu. Uang barang hanya berlaku di daerah tertentu, menyebabkan ketidakpraktisan dalam transaksi lintas wilayah. Kesulitan dalam penyimpanan dan pengangkutan. Kesulitan dalam penyimpanan dan pengangkutan menghambat efisiensi dalam pertukaran nilai ekonomi. Mudah rusak dan tidak tahan lama.
Barang yang digunakan sebagai uang mudah rusak dan tidak tahan lama, mengakibatkan ketidakstabilan nilai sebagai alat tukar. Sulit dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Pemecahan menjadi bagian yang lebih kecil sulit dilakukan, menyulitkan dalam transaksi dengan nilai nominal yang kecil. Masa uang logam. Melangkah ke era uang logam, muncul ide inovatif menggunakan logam sebagai alat tukar. Logam dipilih karena memiliki nilai tinggi, daya tahan yang luar biasa, ketahanan terhadap kerusakan, kemampuan untuk dipecah tanpa mengurangi nilai, dan kemudahan dalam pengangkutan. Emas dan perak menjadi logam pilihan yang umum digunakan sebagai alat transaksi pada masa ini. Pada zaman itu, suatu negara akan dianggap telah mempraktikkan sistem uang emas apabila negaranya telah memiliki standar emas dalam proses transaksi perdagangan. Seiring dengan berkembangnya transaksi perdagangan, maka akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, sehingga harta mereka juga makin meningkat. Pada saat itu, masyarakat mulai memikirkan tempat aman untuk menyimpan uang logam mereka, mengingat risiko pencurian. Tempat-tempat seperti tukang emas atau pemuka agama seringkali menjadi pilihan untuk menitipkan dan menjaga keamanan harta benda mereka. Tempat-tempat titipan akhirnya memberikan akta berbentuk kertas kepada pemilik uang logam, berisi janji pembayaran dari pihak penerima titipan. Akta-akta ini mendapat sambutan baik karena dikeluarkan oleh individu atau lembaga dengan reputasi keuangan yang terhormat di suatu negara. Munculnya akta-akta ini menjadi pemicu lahirnya sistem uang kertas. Masa uang kertas. Dalam masa uang kertas, kepercayaan masyarakat terhadap akta perjanjian yang diterbitkan oleh lembaga keuangan semakin berkembang, menjadikannya sebagai alat yang diterima dalam transaksi. Akta-akta ini pun diakui sebagai memiliki nilai setara dengan uang, bahkan digunakan secara langsung untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat mulai meninggalkan penggunaan emas secara langsung saat bertransaksi. Sebagai penggantinya, mereka beralih menggunakan akta sebagai alat tukar. Masa uang digital. Kemunculan uang digital menjadi suatu keniscayaan seiring dengan perkembangan teknologi. Dalam menyelesaikan transaksi ekonomi, banyak pihak yang enggan membawa uang tunai, lebih memilih menyimpannya di rekening bank atau melakukan top up, yaitu menukarkan uang tunai menjadi bentuk digital. Penggunaan uang digital justru lebih efisien karena memungkinkan pembayaran melalui internet, SMS, hingga layanan mobile banking. Uang digital seperti ShopeePay, Dana, OVO, hingga GoPay saat ini tengah populer. Sekian perjalanan kita melalui evolusi uang dari masa ke masa, dari sistem barter hingga ke era uang digital yang revolusioner. Sembari kita menyaksikan perkembangan ini, mari terus dukung Viano Story di kanal YouTube. Jangan lupa untuk menekan tombol notifikasi lonceng, like, subscribe, dan berikan komentar di bawah video ini.
Ayo, jadilah bagian dari komunitas Viano Story. Dapatkan wawasan lebih mendalam dalam episode kedua dengan judul, Sejarah Uang di Berbagai Bangsa. Kami siap mengajak Anda melangkah lebih dalam ke dunia yang kaya akan cerita seputar perjalanan uang.